Capaian di kuartal 1 2021 yang di kisaran 219 triliun rupiah, apakah Anda masih optimistis juga dengan target Presiden Joko Widodo yang menargetkan realisasi investasi di tahun 2021 ini akan mencapai 900 triliun rupiah atau seperti apa Anda memandangnya, Mas Joshua? Saya pikir sih cukup optimis ya, karena di tahun lalu saja realisasi PMDN dan juga PMA itu sudah lebih dari 1.000 triliun ya. Jadi artinya di tengah pandemi sekalipun di tahun lalu pencapaian realisasi investasi pun juga cukup baik ya, dan apalagi dengan kondisi di tahun 2021 di mana tadi bahwa dari kondisi eksternalnya ini juga akan mendorong tadi kinerja ekspor, dari sisi domestic demand-nya juga akan membaik, tentunya ini menjadi daya tarik buat investor untuk masuk ataupun untuk berinvestasi di dalam negeri, plus ditambah lagi juga dengan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja ya di tahun lalu itu sudah terimplementasi peraturan pelaksananya ya, ada 45 peraturan pemerintah dan juga ada 4 Perpres gitu ya. Jadi saya pikir ini akan kalau dikombinasikan semuanya kebijakan tersebut dan juga tadi ekspektasi dari ekonomi kita yang relatif tetap solid ya, ini mestinya akan tercapai ya target 900 triliun yang merupakan target yang diberikan oleh Presiden ke BKPM seperti itu. Baik, Mas Joshua, kalau kita lihat walaupun meningkat 4% secara year on year dan juga 2,3% kalau kita lihat secara kuartalan begitu ya, apa yang masih menjadi mungkin harus jadi PR dari pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan lagi investasi kita saat ini? Ya, tentunya memang masih ada beberapa isu struktural yang harus dibenahi. Makanya ini pemerintah dari tahun lalu juga sudah menyusun tadi ya Undang-Undang Cipta Kerja, dan sudah dilakukan sosialisasi juga kepada pelaku usaha dan juga pelaku ekonomi lainnya. Memang di sini ada beberapa faktor ya. Makanya tadi salah satu faktornya adalah bagaimana memangkas tadi regulasi yang cukup banyak ya, dan selain itu juga ada beberapa faktor yang berpotensi menjadi penghambat investasi. Misalkan terkait juga dengan rata-rata upah minimum buruh di Indonesia itu cenderung juga yang relatif paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Lalu juga misalkan biaya logistik Indonesia itu sekitar 24% terhadap PDB. Sementara sebagian besar negara lain di ASEAN itu relatif rata-rata di bawah 20% terhadap GDP-nya. Dan selain itu juga misalkan terkait juga dengan tarif listrik ya, ini tarif listrik, tarif gas, jadi terkait dengan energi ya, harga energi juga ini kita juga relatif lebih tinggi, sehingga itu menyebabkan secara akumulasi ICOR kita ini juga salah satu yang cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain di kawasan, sehingga makanya harapannya dengan pemangkasan tadi hyper regulation dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, lalu juga ditambah lagi dengan berbagai kebijakan lanjutan ya tadi dari peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja, ini kita harapkan akan bisa mendorong transformasi ekonomi ya, tadi bagaimana supaya proses perizinan, proses investasi ini makin cepat, dan enforcement-nya pun juga harus tetap diperkuat ya, karena tentunya yang membedakan mengapa kita masih belum cukup optimal ataupun masih dibandingkan misalkan dengan negara tetangga Vietnam, kita masih kalah quote and quote ya investasinya, yaitu juga tadi terkait dengan masalah bagaimana tadi isu struktural ini memang benar-benar harus dibenahi. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.